Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Elder Bai tersenyum, dia memang begitu, biarkan saja. Ayo kita lanjutkan dulu. Semua orang menjawab, lalu pergi. Tian Cheng dengan hati-hati memimpin jalan, sementara Lin Tian melihat sekeliling. Si walet api menari dengan santai dan berkata, jalan setapak Gunung Angsa ini agak kasar. Tian Cheng tersenyum, jalan setapak Gunung Angsa ini memang rumit, dan banyak iblis suka menempatinya. Jadi, ini adalah tempat yang terkenal berbahaya di sekitar sini. Walet api berkedip, kenapa tidak terbang dari atas saja? Kenapa harus lewat jalan setapak? Tian Cheng tertawa getir, Nona, kamu belum tahu. Di dunia Tianhun, ketinggian terbang itu dibatasi. Dibatasi? Ya, hanya bisa setinggi beberapa lantai saja. Tian Cheng menjelaskan. Walet api terlihat ragu, tapi mencoba terbang. Baru terbang sekitar 3 atau 4 lantai, ia langsung merasakan tarikan kuat dan jatuh kembali ke tanah. Meski tidak memiliki tubuh fisik atau rasa sakit, jiwanya seperti dihantam palu. Ia merasa pusing dan lemas. Sulit juga, ya. Itulah sebabnya, bahkan dewa di sini pun harus berjalan hati-hati, karena iblis bisa terbang bebas, tapi manusia tidak. Aneh juga tempat ini, kata walet api dengan murung. Memang begitu, jawab Tian Cheng penuh perasaan. Tapi saat itu, terlihat banyak iblis di depan mereka, dan di belakang iblis-iblis itu, ada sebuah kotak hitam mengambang. Ada iblis kuat di dalam kotak itu, namanya kotak pemakan manusia. Apaan? Kotak pemakan manusia? Ya, kotak itu bisa berubah menjadi mulut raksasa dalam sekejap, lalu mengeluarkan pita hitam untuk membeli jiwa dan menariknya masuk ke dalam. Aku pernah hampir tertangkap, tapi berhasil lolos. Kalau tidak, mungkin sudah gila sekarang, kata Tian Cheng dengan ekspresi malu. Menarik juga, ujar walet api sambil berkedip. Lalu terdengar suara pria dari dalam kotak, kau bahkan bawa bantuan? Dia sangat kuat, kata Tian Cheng. Hanya tingkat emas, apa sih hebatnya? Kotak itu meremehkan. Tian Cheng pun marah, kenapa aku bawa dia? Karena dialah yang menyelamatkanku. Kotak itu tertawa, baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku memakannya. Lalu kotak itu terbuka dan pita hitam langsung membeli jiwa Lin Tian, membuatnya tidak bisa bergerak. Tian Cheng terkejut dan bertanya, kau tidak apa-apa? Walet api juga penasaran melihat Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum, cuma teri kecil. Si Chen yang mengintai di kejauhan bergumam, masih sok berani di saat begini? Saat itu, cahaya putih dari jiwa Lin Tian berkedip, langsung membakar pita-pita hitam itu satu persatu. Iblis-iblis lain langsung mundur ketakutan. Kota itu buru-buru menarik kembali pita dan memaki, berani-beraninya kau membakar lidahku. Lidah? Aneh juga, Lin Tian tertawa kecil. Tian Cheng pun berkata dengan semangat, lihat kan, dia memang hebat. Kotak itu marah dan berkata, kau tidak akan seberuntung ini nanti. Lalu ia melepaskan puluhan pita lagi ke arah Lin Tian. Namun Lin Tian tidak mundur, malah mengeluarkan cahaya putih yang terus membakar semua pita. Kotak itu akhirnya menarik kembali semua pitanya dan berkata, aku harus membunuhmu. Ia lalu menyuruh iblis-iblis lain menyerang, tapi Lin Tian menepuk tangan beberapa kali, dan setiap kali telapak tangannya jatuh, iblis-iblis itu langsung lenyap. Tian Cheng dan walet api terkesima, iblis-iblis itu sial kalau ketemu kamu. Si Chen di kejauhan pun berkata terbata-bata, ini beneran bisa? Kotak itu marah, baiklah, aku tunjukkan ruang iblisku. Seketika, semua menjadi gelap, angin bertiup kencang, jalan di sekitar mereka berubah, dan mereka kini berada di hutan kabut yang aneh. Di sekeliling, banyak kotak serupa yang mengambang, dan suara ejekan terdengar, bersiaplah, ini saat kematian kalian. Tian Cheng membuka mata lebar-lebar, dia bisa membuka ruang iblis? Walet api juga berkata, tidak gampang ini. Sebenarnya, ruang iblis ini mirip dengan ruang bayangan para dewa dan kaisar. Ada cara mengatasinya? Tanya Tian Cheng cemas. Lin Tian tertawa, ini kecil saja. Lalu tubuhnya memancarkan cahaya putih yang semakin kuat, membakar bayangan-bayangan kotak satu persatu. Ia juga meninju udara, dan ilusi itu lenyap.
Kotak itu mulai mengeluarkan asap, menandakan ia terluka parah. Dia akan mati, teriak Tian Cheng penuh semangat. Namun kotak itu berkata, masih ada saudara-saudaraku yang lebih kuat di belakang. Ya terus kenapa? Kata Tian Cheng cuek. Tapi kalian tidak akan bisa lewat dari sini. Setelah berkata begitu, kotak itu langsung menghilang. Benar-benar pengecut, kata walet api sambil tersenyum. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa singkirkan dia. Namun Lin Tian berkata sambil berjalan, itu cuma semut kecil. Yang lebih kuat ada di belakang. Apa? Masih ada yang lebih kuat? Tian Cheng terkejut. Kau tidak tahu? Tanya Lin Tian heran. Aku selalu dihentikan olehnya, jadi nggak pernah tahu ada iblis lain di dalam jalur ini, jawab Tian Cheng. Kalau begitu, kita terus jalan. Kalau ada iblis, tinggal kita bereskan, kata Lin Tian. Setuju, Tian Cheng mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Walet api mengikuti dari belakang, dan tak jauh di belakang, si Chen bergumam, seram juga ini. Akhirnya mereka bertemu dengan tumpukan batu yang menghalangi jalan. Aneh, kenapa ada banyak batu? Tian Cheng bingung. Walet api berjongkok, memeriksa batu-batu itu dan berkata, sepertinya ini bukan batu biasa. Lin Tian menatapnya dan berkata, sepertinya ini tempat iblis berlatih. Berlatih? Gimana caranya? Tanya walet api tidak percaya. Lin Tian menjelaskan, iblis ini juga disebut roh jahat. Mereka tumbuh dengan menyerap jiwa manusia. Beberapa di antaranya menempel pada batu khusus yang bisa menyerap roh dan membuat batu itu berubah. Ketika Tian Cheng mendengar ini, ia langsung terkejut. Apa kita bisa mengolah batu-batu ini? Mengolah? Coba saja, nanti kamu malah kehabisan energi. Lin Tian menertawakannya, dan Tian Cheng pun merasa malu. Ya sudah, lupakan. Si burung walet api, Dancing Fire Swallow, penasaran menatap Lin Tian. Kok kamu bisa tahu banyak hal seperti ini? Di dunia roh dan dewa juga ada batu-batu semacam ini, dan aku pernah ke sana, jawab Lin Tian dengan terus terang. Burung walet api hanya berkedip-kedip. Oh, begitu toh. Jalan ini tertutup batu-batu seperti ini, dan di kiri kanannya gunung, jadi mustahil lewat, kata Lin Tian. Burung walet api coba bersikap cerdas, kita sembunyi saja. Sembunyi? Tian Cheng tak tahan untuk tertawa, dan burung walet api bingung. Kenapa? Karena di sini bukan hanya sulit untuk terbang, tapi juga tak bisa kabur, jelas Tian Cheng. Burung walet api setengah percaya, lalu mencoba menggerakkan roh untuk menembus bebatuan itu. Tapi rohnya memantul kembali, membuatnya heran, apa-apaan ini, keras banget. Medan dan batu di dunia roh langit ini lebih kuat dari jurus perangkap roh dari patung dewa bintang 9. Jadi kalau mau menembusnya, harus lebih kuat dari patung dewa itu, jelas Tian Cheng lagi. Wajah burung walet api tampak kesal, dunia roh dan arwah ini ribet banget. Iya, makanya gak bisa sembarangan lewat, Tian Cheng mengeluh. Lin Tian lalu menatap batu-batu itu, kita singkirkan saja batu-batunya. Tian Cheng langsung mengernyit, aku sudah coba, gak bisa dikendalikan. Itu karena batu-batu ini spesial. Teknik kontrol biasa gak mempan. Tapi aku bisa, kata Lin Tian sambil mulai mengangkat batu-batu itu satu persatu. Tian Cheng tercengang, gila hebatnya. Burung walet api bertanya-tanya, kok kamu bisa ngapa-ngapain sih? Lin Tian hanya diam dan terus memindahkan batu-batu itu sampai muncul jalan panjang. Tapi di sepanjang jalan itu, banyak iblis terbaring, dan begitu melihat manusia, mereka langsung menyerbu. Lin Tian segera menciptakan pelindung cahaya putih di sekitar Tian Cheng dan berkata, langsung maju saja. Baik, jawab Tian Cheng. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi burung walet api protes, aku juga dong. Kamu kan bisa menghindari iblis-iblis itu, kan? Kata Lin Tian. Ia ingat sebelumnya burung walet api memang bisa menghindari serangan iblis, jadi dia hanya tertawa. Aku cuma bisa menghindari yang lemah. Yang ini gak lemah semua, jawabnya dengan wajah kesal. Lin Tian hanya tersenyum dan terus maju. Iblis-iblis itu menyerang, tapi setelah terkena cahaya putih Lin Tian, mereka langsung kabur. Burung walet api cepat-cepat berdiri di antara Lin Tian dan Tian Cheng agar tetap terlindung. Tian Cheng tertawa, gadis kecil, kamu cerdik juga. Tentu saja. Aku ini cerdas, jawab burung walet api dengan bangga. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata-kata dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran dari belakang. Mereka pun menoleh dan melihat si Chen sedang dikepung oleh iblis. Bukankah itu si orang kayu dari klan The Chiduos? Burung walet api tertawa. Tian Cheng panik dan langsung berkata pada Lin Tian, saudara kecil, tolong dia.
Dia juga bagian dari klan Ye, dia sudah banyak membantuku. Lin Tian akhirnya melemparkan pelindung cahaya putih ke arah Si Chen, dan iblis-iblis pun bubar. Si Chen menghela napas lega, menatap pelindung itu, dan perlahan mendekati mereka sambil berkata pelan, "Terima kasih banyak." "Jangan terima kasih ke aku, tapi ke dia," kata Lin Tian sambil menunjuk ke Tian Cheng. Si Chen hanya terdiam, lalu Tian Cheng bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Si Chen malu-malu menjawab, "Aku cuma mau lihat seberapa hebat dia." "Kalau begitu ikut aku saja," Tian Cheng menghela napas. "Iya," jawab Si Chen malu-malu. Burung walet api tersenyum, "Kamu tadi terlihat keras kepala, sekarang jadi diam aja?" Si Chen hanya tersenyum dan ikut jalan tanpa banyak bicara. Perjalanan pun dilanjutkan, dan setelah kira-kira seperempat jam, mereka mulai dikelilingi kabut tebal. Jalan beberapa langkah pun terasa berat. Tian Cheng menegaskan, "Kabutnya tebal banget." Di dunia roh, semakin tebal kabut, semakin kuat iblisnya. "Semakin pekat, semakin menakutkan," kata Si Chen. "Serius?" Burung walet api memandang Si Chen dengan penasaran, dan Si Chen menjawab, "Aku sudah ratusan ribu tahun di dunia roh, jadi cukup tahu banyak." "Monster tua," burung walet api berseru, dan Si Chen tersipu, "Aku cuma tahu lebih banyak saja." "Bagus juga bawa kamu, setidaknya banyak tahu," kata burung walet api tersenyum. Si Chen tampak lebih santai, "Terima kasih." Ia tersenyum pada burung walet api, yang lalu menggoda, "Kamu lebih menarik sekarang dibanding waktu pertama kali kita ketemu." Si Chen menunduk malu, "Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya." Tiba-tiba, Lin Tian berhenti, karena terdengar suara bayi di sekitar mereka. Suara itu terdengar mengerikan. "Apa itu?" Seram banget, burung walet api langsung ketakutan. "Itu ilusi bayi. Konon, iblis jenis ini terbentuk dari arwah bayi yang mati di dunia dewa kematian dan amarah yang mengerikan," jelas Si Chen. "Apa? Ilusi bayi? Menakutkan banget," burung walet api menggigil. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi yang langsung menuju ke arahnya, dan ia pun menjerit. Semua orang menoleh dan melihat ada bayi merah di atas kepala burung walet api. Bayi itu tertawa dengan cahaya hitam di matanya, bersiap untuk merasukinya. Kalian lihat apa?" Burung walet api mulai panik. "Ilusi bayi, di atas kepalamu," kata Si Chen dengan ngeri. "Apa?" Burung walet api langsung berlari ke arah Lin Tian dan berlindung di balik cahaya putihnya. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Belum menempel juga, ngapain panik?" "Jangan tunggu nempel juga dong," katanya gemetar menatap bayi itu. Bayi itu pun tertawa, suaranya terdengar lucu. Tian Cheng berkata, "Kayaknya dia gak bisa menembus pelindung cahaya, kan?" "Gak bisa. Kecuali dia mau mati," kata Lin Tian. Saat itu juga, bayi itu mencoba menabrak pelindung Si Chen, dan keluar asap merah. Ia menjerit dan mundur ke udara, lalu mulai menangis keras. Suaranya sangat menakutkan. Si Chen dan Tian Cheng ketakutan berdiri berdekatan. Tak lama kemudian, muncul banyak ilusi bayi mengelilingi mereka berempat. "Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh makhluk-makhluk ini?" tanya Wu Huoyan, si walet api yang menari, dengan cemas, karena dia tidak memiliki pelindung. Tian Cheng juga bingung, "Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi sepertinya mereka tidak berniat pergi." "Jangan pedulikan mereka," kata Lin Tian yang tak ingin membuang waktu dan langsung berjalan ke depan. Bayi-bayi kecil itu tetap tidak bisa mempengaruhi Lin Tian. Wu Huoyan menempel erat pada Lin Tian, tidak berani menjauh, sambil berkata, "Pelit, tambahkan pelindung satu lagi untukku, cepatlah." Ia memohon pada Lin Tian sambil berjalan. Wu Huoyan terlihat sangat kesal, dasar orang jahat yang memanfaatkan keadaan. Lin Tian tidak peduli dan terus berjalan diam-diam. Bayi-bayi kecil itu hanya bisa menatap mereka dengan tatapan menyedihkan tanpa berani mendekat. Setelah mereka berempat keluar dari jalan setapak itu, Wu Huoyan berseru gembira, akhirnya keluar juga. Tian Cheng menoleh ke belakang dan melihat bayi-bayi itu masih terus menatap mereka, membuat bulu kuduk merinding. Si Chen menghela napas, pelindung cahaya putih ini sangat berguna. "Terima kasih banyak, saudara kecil. Kalau tidak, mungkin kami sudah mati di tangan boneka-boneka kecil itu hari ini," kata Si Chen sambil mengangguk. Dia memang bukan orang biasa. Namun Wu Huoyan bersikap sok, tanpa dia pun aku tetap bisa sampai di sini. Tian Cheng dan Si Chen hanya bisa tersenyum kecut, sementara Lin Tian menatap hutan di depan mereka. Meskipun jalan setapak itu berbahaya, hutan ini lebih berbahaya. "Kenapa bisa begitu?" tanya mereka. "Lihat saja bayi-bayi itu. Mereka tidak berani keluar dari jalan setapak. Sepertinya mereka ketakutan dan hanya bisa menatap ke depan," jelas Lin Tian.
Wu Huoyan melihat ke arah bayi-bayi itu. Mereka takut padamu, bukan? Lin Tian hanya tertawa kecil dan melanjutkan langkah, diikuti oleh yang lain. Wu Huoyan bergumam, aku mau lihat, makhluk macam apa yang lebih parah dari boneka-boneka kecil itu. Beberapa langkah kemudian, mulai muncul pasir di sekeliling hutan. Lalu terdengar suara ayam aneh, go go go. Wajah Si Chen langsung berubah, itu adalah iblis ayam hitam. Ayam hitam? Apaan itu? Wu Huoyan bingung, dan Si Chen menjelaskan, iblis ayam hitam itu berbentuk ayam tapi ukurannya sangat besar, suaranya bisa menghancurkan roh. Ia adalah iblis pemikat jiwa. Kalau bayi-bayi tadi dianggap sebagai iblis bintang 1, maka ayam ini adalah penguasa iblis bintang 2. Wu Huoyan tidak percaya, cuma ayam doang. Emangnya menakutkan banget? Si Chen memperingatkan, sering aku dengar serangannya sangat kuat. Jadi kita harus hati-hati. Tiba-tiba angin bertiup dari belakang mereka, dan mereka semua berbalik. Seekor ayam jantan besar berwarna merah muncul di hadapan mereka. Ayam itu bermata merah yang kemudian berubah menjadi hitam, dan mulai berkokok keras, go go go. Suaranya sangat kuat, bahkan Si Chen dan Tian Cheng langsung menjerit dan menutupi telinga mereka. Lin Tian tidak terpengaruh, tapi dia penasaran karena Wu Huoyan juga tampak baik-baik saja. Wu Huoyan melihat kedua pria itu bingung, sakit banget ya? Si Chen menjawab, seperti suara itu menusuk jiwa kami. Sakit banget, tambah Tian Cheng. Wu Huoyan bingung, kenapa aku nggak apa-apa? Lin Tian juga penasaran tapi belum tahu penyebabnya. Akhirnya dia menggunakan cahaya penentu hukuman dan menyerangnya. Ayam merah itu langsung menjerit dan menghilang. Si Chen dan Tian Cheng akhirnya tenang, sementara Wu Huoyan tersenyum puas, lihat? Aku nggak pakai pelindung, tapi lebih kuat dari kalian. Tian Cheng bingung, gadis, gimana bisa begitu? Si Chen juga penasaran, dan Wu Huoyan menunjuk Lin Tian, dia juga nggak apa-apa. Lin Tian menjelaskan, kalau aku membuat pelindung untuk orang lain, kekuatannya tidak sampai 1/1000 dari milikku sendiri. Hah? Cuma 1/1000? Wu Huoyan heran. Tapi Lin Tian tahu bahwa itu bukan alasan utama dirinya kuat. Itu karena kekuatan jiwanya memang luar biasa dan tidak terpengaruh oleh iblis-iblis itu. Si Chen dan Tian Cheng pun iri. Lalu Lin Tian menatap Wu Huoyan, kalau kamu sendiri? Kamu bahkan tidak tahu kenapa kamu bisa kebal terhadap suara itu? Wu Huoyan berkedip dan menjawab, rohku itu istimewa. Mungkin suara mereka memang tidak berpengaruh. Oh ya? Roh yang istimewa? Lin Tian memelototinya. Wu Huoyan menjawab bangga, tentu saja. Lin Tian langsung menyerang tanpa peringatan. Wu Huoyan menghindar dan berteriak, kamu gila ya? Namun serangan-serangan itu tidak melukai Wu Huoyan sedikit pun. Si Chen dan Tian Cheng terkejut, Lin Tian juga bingung. Padahal dia menggunakan kekuatan roh tingkat Dewa Zun, sedangkan Wu Huoyan baru setengah langkah menuju level itu. Tapi dia tetap tidak terluka. Wu Huoyan bergumam, kan sudah kubilang, rohnya istimewa. Kau bisa mengabaikan teknik roh dan sihir arwah? Tanya Lin Tian serius. Wu Huoyan menjawab, ya. Siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu bisa seperti ini? Lin Tian bertanya tajam. Wu Huoyan membalas, kamu interogasi aku, ya? Aku cuma ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Lin Tian menatapnya tajam. Wu Huoyan menjawab, aku lahir di kota jiwa laut. Dulu aku diambil oleh ibu pemilik rumah bordil saat masih kecil. Aku juga nggak tahu kenapa punya kemampuan ini. Tidak tahu? Iya, waktu kecil aku pernah dikepung iblis. Tapi mereka nggak bisa melukaiku. Aku juga bingung. Wu Huoyan terlihat sedih. Lin Tian berkata, aku harus lihat ingatanmu. Lihat ingatanku? Gila kamu. Wu Huoyan langsung waspada dan Lin Tian terus mendekat. Wu Huoyan buru-buru berkata, kalau kamu lakukan itu, aku akan melawan. Kalau kamu tidak bohong, kenapa takut? Ini jimat kejujuran. Dengan ini kamu bisa tahu kalau aku bohong atau tidak, katanya sambil menyerahkan jimat. Lin Tian setuju dan menerima jimat kejujuran, yang akan memastikan bahwa Wu Huoyan tidak bisa berbohong dalam jawaban-jawabannya. Baiklah, kamu bisa bertanya. Wu Huoyan menatap Lin Tian dengan kesal, dan Lin Tian bertanya, siapa kamu sebenarnya?
Kenapa kamu ada di kota jiwa laut? Aku sudah bilang, aku ditemukan oleh nyonya pemilik rumah bordil di kota jiwa laut, jawab Wu Huoyan membela diri, dan Lin Tian bertanya dengan curiga. Oh? Saat kamu ditemukan, kamu sudah dewasa? Iya, aku ditemukan dalam keadaan amnesia. Wu Huoyan buru-buru menjelaskan, tapi Lin Tian semakin curiga. Amnesia? Iya, aku tidak ingat apapun. Yang aku tahu hanya bahwa nyonya pemilik rumah itu menolongku. Tapi barusan kamu bilang, waktu kecil kamu pernah bertemu iblis? Berarti kamu kecil waktu itu? Waktu kecil itu ribuan tahun lalu, sebelum aku ditemukan oleh nyonya itu. Loh, kamu bilang dewasa, sekarang bilang kecil? Kata Lin Tian bingung, dan Wu Huoyan membalas, aku mau bilang kecil, kenapa memangnya? Lin Tian pun lanjut bertanya, lalu bagaimana kamu tahu tentang tempat Tian Hunjie? Wu Huoyan cemberut, kamu banyak tanya banget sih. Lin Tian hanya tersenyum padanya dan berkata, mau jawab atau tidak? Wu Huoyan merasa kesal seperti dijebak Lin Tian, tapi akhirnya dia menjawab juga. Suatu kali, aku diserang iblis, tapi dia nggak bisa melukaiku. Aku malah mengejarnya, dan akhirnya dia lari keluar wilayah dunia roh. Lalu, aku menangkap iblis itu dan mengetahui tempat ini darinya. Oh, jadi tempat ini kamu tahu dari iblis itu? Iya. Lin Tian pun merenung, apa yang dia katakan benar? Kamu masih mau tanya apa lagi? Tanya Wu Huoyan dengan jengkel. Kamu di rumah bordil, bisa jawab banyak pertanyaan orang. Gimana kamu bisa tahu jawabannya? Wu Huoyan kesal, pertanyaanmu makin aneh aja. Jawab aja. Aku juga nggak tahu. Setiap kali seseorang nanya sesuatu, akan muncul jawaban atau kekosongan di pikiranku. Wu Huoyan menjelaskan dengan kesal, dan Lin Tian serta yang lain terkejut mendengarnya. Ini jelas di luar nalar biasa. Lin Tian menatap Wu Huoyan dengan serius dan bertanya, kamu yakin? Kita kan udah bikin perjanjian. Mau percaya atau enggak, terserah, jawab Wu Huoyan sambil mendengus. Lin Tian pun berpikir dan berkata, aku punya cara untuk mengembalikan ingatan seseorang. Mau coba? Wu Huoyan langsung menatap Lin Tian dengan ragu. Serius? Serius. Tapi kebanyakan orang berhasil, sebagian kecil gagal. Mungkin karena jiwa mereka terlalu unik. Makanya aku tanya, kamu mau coba atau tidak? Wu Huoyan yang penasaran akhirnya menggertakkan gigi. Baiklah, ayo coba. Lin Tian lalu menggunakan teknik pada Wu Huoyan. Tapi beberapa saat kemudian, wajah Wu Huoyan tampak kecewa. Gagal. Ingatanku nggak balik. Lin Tian bertanya heran, sama sekali nggak ada yang kembali? Nggak ada. Wu Huoyan langsung terlihat murung, dan Lin Tian menghela napas, sepertinya kamu memang punya jiwa yang sangat spesial. Wu Huoyan mendengus, sudah selesai nanya-nanyanya? Ada lagi? Sudah cukup, kata Lin Tian sambil kembali tenang dan meminta Tian Cheng memimpin jalan lagi. Tian Cheng dengan semangat kembali memandu. Namun Wu Huoyan masih kesal, terus mengomel, dasar pelit, bukannya bantuin, malah curiga terus. Kamu sendiri pernah ragu sama dirimu? Jawab Lin Tian datar sambil menatapnya. Wu Huoyan terdiam tak bisa membalas. Lin Tian menggeleng pelan, sementara Si Chen penasaran menatap Wu Huoyan. Kamu serius barusan itu? Ngomong sembarangan, apa aku mau mati? Balas Wu Huoyan ketus, dan Si Chen berdecak kagum, benar-benar orang yang aneh. Wu Huoyan tak bisa membalas, tapi dalam hatinya ia bergumam, aku juga ingin tahu siapa aku sebenarnya, dan apa sebenarnya ingatan yang hilang itu. Pertanyaan itu masih berputar di benak Lin Tian, sampai akhirnya Tian Cheng membawa rombongan keluar dari hutan. Yang mereka lihat berikutnya adalah sebuah jalan besar, dan di ujungnya tampak sebuah gunung dengan sebuah klan yang dikelilingi formasi penghalang. Itu seharusnya klan Huaye, kata Tian Cheng dengan bersemangat, dan Lin Tian berkata, ayo cepat. Baik. Mereka segera melanjutkan perjalanan, dan ketika tiba di kaki gunung, tempat itu sangat sepi, tidak ada seorang pun. Aneh, kenapa pintu gerbang tidak dijaga? Tanya Tian Cheng bingung. Ia lalu mengeluarkan jimat komunikasi dan mencoba menghubungi Tian Bei. Tapi setelah 1/4 jam, tak ada balasan. Tian Cheng pun murung. Beberapa hari lalu aku masih kirim pesan padanya. Kenapa sekarang tidak ada kabar? Lin Tian berkata, kita masuk saja langsung. Ada penghalang? Tian Cheng mengerutkan dahi,
dan Si Chen heran, formasi ini dibuat untuk menahan roh dan iblis. Wu Huoyan lalu penasaran menyentuhnya, tapi langsung terpental dan mengerutkan wajah. Aku tidak bisa masuk. Namun Lin Tian dengan mudah melangkah melewati penghalang itu. Ketiganya terbelalak. Lin Tian lalu keluar kembali dan membawa mereka bertiga masuk bersama. Mereka masih syok sampai Tian Cheng bertanya dengan gagap, "Adik kecil, kok kamu bisa lewat penghalang itu?" "Formasi kecil seperti ini, bagiku hanya seperti ilusi," jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar itu, Si Chen terkagum, "Formasi pertahanan klan pun tak berguna di hadapanmu. Jangan terlalu muji, nanti dia curigain kamu," sindir Wu Huoyan. "Aku nggak curigaan orangnya," jawab Si Chen canggung. "Susah dipercaya," balas Wu Huoyan sambil melirik Lin Tian. Tapi Lin Tian menatap ke atas gunung. "Ayo naik." Ketiganya langsung mengikutinya, dan gunung itu tampak sepi, seolah mereka memasuki klan yang sudah ditinggalkan. Tian Cheng bingung, ada formasi, tapi tak ada satu orang pun. Ini kenapa? Si Chen juga heran, "Kamu pernah dengar klan Huaye hancur? Kalau hancur, kita bisa tahu, kan?" tanya Wu Huoyan penasaran. Si Chen menjelaskan, sebenarnya setiap sekte punya dinding roh. Di dinding itu, kalau sekte dihancurkan atau ada kejadian besar, akan muncul pemberitahuan. Hebat juga ya. Wu Huoyan tidak menyangka ada dinding seperti itu, dan Si Chen tersenyum, "Makanya aku tahu banyak hal dalam ratusan ribu tahun ini." "Pantas aja," gumam Wu Huoyan, tapi Tian Cheng tetap khawatir. Kalau memang tidak hancur, kenapa tidak ada satupun orang kelihatan? Lin Tian membuka teknik mata iblis dan berkata, "Bukan tak ada orang, tapi mereka sedang bersembunyi." "Sembunyi? Tapi kenapa kita nggak bisa lihat?" tanya Tian Cheng heran. Wu Huoyan langsung menyela, "Aku tahu, kalian semua rabun." Lin Tian tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi berjalan menuju area yang tampak memiliki banyak jejak. Ia mencoba melacak kemana semua orang itu pergi. Tian Cheng dan yang lain mengikuti diam-diam, sementara Wu Huoyan tetap saja menyindir, jelas-jelas tidak ada orang, tapi masih bilang mereka sembunyi. Begitu Wu Huoyan, si swallow penari, selesai berbicara, Lin Tian tiba di sebuah celah terbuka, di mana terdapat sebuah gerbang batu dan formasi sihir lainnya. Lin Tian memandangnya dan berkata, "Mereka ada di sini." "Tidak mungkin," kata Wu Huoyan tidak percaya. Tapi Si Chen langsung maju dan berteriak, "Ada orang di dalam?" "Formasi ini kedap suara, jadi orang di dalam tidak bisa mendengar," jelas Lin Tian. Wu Huoyan tertawa, "Oh begitu, tidak ada orang tapi masih bilang formasinya kedap suara." Lin Tian melangkah ke depan dan memanipulasi formasi di permukaan beberapa kali. Kemudian formasi itu berkedip dan menghilang seolah-olah lenyap begitu saja. Saat itu, terdengar berbagai suara dari balik dinding batu, seolah banyak orang di dalam. Beberapa dari mereka berteriak, "Iblis datang." "Itu dia, aku memang mendengar sesuatu dari luar. Ini jalan buntu." Mendengar suara-suara ini, wajah Wu Huoyan menjadi tidak enak dan ia memandang Lin Tian dengan tatapan aneh. "Kebetulan banget kamu ada di sini." Tapi Lin Tian menoleh ke Tian Cheng dan berkata, "Coba hubungi orang-orang di dalam." Tian Cheng langsung berteriak kepada orang-orang di dalam, "Kami dari Sekte Ye yang hilang." "Sekte Ye yang gugur?" Orang-orang di dalam langsung tenang dan penasaran. Tapi seseorang berkata, "Jangan pura-pura. Kalian pasti iblis yang menyamar." "Iblis?" Tian Cheng menjadi ragu, dan orang-orang di dalam melanjutkan ceritanya. Lin Tian dan yang lainnya akhirnya tahu bahwa banyak iblis baru-baru ini berhasil menembus formasi dan masuk ke sana. Orang-orang ini dipaksa mundur ke tempat ini, dan karena beberapa iblis bisa berubah menjadi manusia, mereka menjadi sulit dipercaya. "Aku ini kakaknya Tian Bei. Kalau dia ada di dalam, kalian bisa tanya langsung." Mendengar ini, seseorang berteriak, "Siapa Tian Bei? Cek cepat." Beberapa orang berseru juga, "Tian Bei itu murid dalam. Suruh dia datang." Keributan terjadi di dalam hingga terdengar suara asing, "Kakak kedua, itu kamu?" "Ya, ini aku," kata Tian Cheng dengan gembira. Orang-orang di dalam berkata senang, "Itu benar, kakak keduaku." Tapi seseorang tetap curiga, bagaimana kalau iblis luar cuma nyamar jadi kakaknya? Tian Bei cepat-cepat menjelaskan, "Iblis-iblis itu belum pernah melihat kakakku, bagaimana bisa mereka menirunya?" Orang-orang mengangguk setuju, tapi tetap khawatir.
Lin Tian tidak mau buang waktu dan langsung menembus dinding batu itu. Orang-orang yang sedang berbicara kaget dan mundur ketakutan. Beberapa orang tergagap, "Bagaimana kau bisa masuk?" Lin Tian melihat dinding itu, "Ini cuma dinding, tidak bisa menghalangiku. Tapi dinding ini bisa menahan roh dan iblis." Seseorang panik, tapi Lin Tian tertawa, "Mana Tian Bei?" Dari kerumunan, seorang pria berkumis muncul dengan mata penuh tanya, "Siapa kamu?" "Keluar dan kita bicara," kata Lin Tian sambil maju, menggenggam Tian Bei, dan dalam sekejap keluar menembus dinding lagi. Semua orang di dalam terpana. Di luar, ketika Tian Bei melihat Tian Cheng, dia berkata dengan gembira, "Kakak kedua." "Tian Bei, akhirnya kita bertemu." Tian Cheng sangat senang. Tian Bei pun tersenyum dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Setelah mereka saling menjelaskan, Tian Cheng menunjuk ke Lin Tian dan berkata, "Dia yang banyak membantuku." Tian Bei tidak percaya, "Kamu juga dari dunia ilahi kita?" "Ya," jawab Lin Tian singkat. Tian Bei menghela napas, "Tak kusangka, setelah 5.000 tahun, muncul orang sehebat ini dari dunia ilahi." Dia belum sampai ranah emas, tapi iblis-iblis sampai kabur ketakutan, tambah Tian Bei dengan kagum. Lin Tian tersenyum dan menoleh ke Tian Cheng, "Kalian ngobrol saja dulu, aku tunggu." Tian Cheng mengerti maksudnya dan berkata pada Tian Bei, "Ayo kita bicara di sana." Mereka pun pergi ke samping. Sementara itu, Lin Tian duduk santai di suatu tempat. Si Chen dan Wu Huoyan mendekat. Wu Huoyan bertanya heran, "Apa yang mereka bicarakan?" Lin Tian tidak menjawab dan hanya memejamkan mata. Saat itu, seorang petinggi dari sekte malam lukis membuka dinding batu dan memeriksa orang-orang di luar satu persatu dengan alat sihir. Setelah yakin mereka bukan iblis, ia merasa lega. Kemudian banyak orang berkumpul dan mulai bertanya bagaimana Lin Tian bisa sampai ke sana. Si Chen pun menjelaskan satu persatu, sementara Wu Huoyan menambahi dengan bumbu lebay. Orang-orang mendengarkan dengan serius, sementara di sisi lain, Tian Bei bertanya, "Kakak kedua, apa yang perlu kita bicarakan ini?" "Begini, dia ingin divinasi langit." "Bagian punyaku sudah aku serahkan padanya," jawab Tian Cheng. Tian Bei tersenyum, "Kupikir masalah besar." "Mau kasih ya kasih aja. Kita gak bisa balik ke dunia kita sekarang, dan dari 5 bagian divinasi ini, kita hanya punya 3. Tapi kita gak bisa menyatukannya. Sekarang kita punya seorang jenius, jadi aku rela memberikannya." Tian Bei mengangguk, "Tapi kalau kakak tahu, dia akan marah gak?" "Kakak ada di tempat yang cukup jauh. Kita harus naik beberapa gunung dan pergi ke kota bintang terdekat untuk menemuinya." Tian Bei terlihat khawatir saat memikirkan jauhnya perjalanan. "Harusnya kita ajak dia sekalian." Tian Cheng menoleh ke arah Lin Tian yang sedang duduk, dan Tian Bei berkata khawatir, "Tapi bahaya. Ketiga saudara sudah bertemu kembali. Aku mau dia ikut kita ke kota." "Biar dia bawa kita ke sana," jelas Tian Cheng. Tian Bei mengangguk, "Aku juga mau ke sana." "Kalau begitu, nanti kau serahkan bagian ketiga itu padanya. Kita berangkat bareng." Tian Cheng tertawa, dan Tian Bei berkata, "Tapi sekte lukisan malam ini sudah sangat baik padaku. Aku ingin menyelesaikan masalah mereka dulu sebelum pergi." "Masalah?" "Ya, sekelompok iblis terus mengepung tempat ini akhir-akhir ini. Jadi aku ingin adik kecil ini membantu membereskan sarang iblis itu agar kami bisa pergi dengan aman," jelas Tian Bei. Begitu mendengar ini, semua orang di sekte lukisan malam terkejut. Seseorang berkata, "Kak Tian Bei, itu tidak bisa dipaksakan. Terlalu berat untuk orang lain." "Benar, sarang iblis itu sudah kami lawan selama jutaan tahun, tapi tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa seorang di ranah emas menyelesaikannya?" Ketika orang-orang sedang membicarakan hal itu, Lin Tian tersenyum pada Tian Bei dan berkata, "Ayo pergi, aku akan bantu menyelesaikannya. Kau setuju?" Tian Bei terkejut, dan Lin Tian mengangguk, "Ayo." Tian Bei masih sedikit tak percaya, dan Tian Cheng tersenyum pada Tian Bei, "Saudara ketiga, ayo kita berangkat." "Ya." Setelah Tian Bei selesai bicara, dia langsung membawa Lin Tian dan yang lainnya keluar dari sekte. Tapi Wu Huoyan, swallow api penari, berkata, "Bocah, aku baru dengar bahwa sarang iblis ini tidak sederhana. Katanya para iblis tidak hanya besar dan kecil, tapi juga cerdas." Namun Lin Tian tersenyum santai, "Mereka seperti apapun, tetap saja suka bersembunyi.
Melihat Lin Tian begitu percaya diri, Si Chen tidak banyak bicara, tapi Wu Huoyan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Di sisi lain, Tian Bei memperkenalkan kepada Lin Tian, tempat persembunyian itu disebut Hutan Huashan. Katanya, di sana ada iblis yang bisa menggambar formasi. Sangat kuat. Ya? Lin Tian tersenyum, dan Tian Bei mengangguk, sangat sulit dihadapi. Namun Lin Tian tampak tak peduli, aku akan lihat-lihat dulu. Nanti kita harus hati-hati. Kalau berbahaya, kita segera mundur, kata Tian Bei, yang belum mengetahui kekuatan Lin Tian, maka ia mengingatkan lebih dulu. Lin Tian tahu Tian Bei bermaksud baik, jadi dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Namun para anggota sekte pelukis malam yang penasaran ingin menyaksikan pertarungan, mengikuti dari belakang sambil bergosip, orang ini terlalu sombong, ya? Tidak sombong sih, nanti juga tahu sendiri kalau ketemu iblis-iblis di hutan itu. Benar juga. Sambil mereka membicarakan, Lin Tian dan yang lainnya sudah sampai di hutan di belakang gunung. Di sekeliling hutan ada formasi besar, dan dari luar terlihat beberapa iblis berkeliaran seperti sedang patroli. Ketika para iblis itu melihat sekelompok orang datang, mereka langsung bersemangat. Beberapa iblis bahkan mengayunkan senjata sihir manusia, dan menunjuk ke arah kelompok itu. Lihat, iblis-iblis itu bisa mengayunkan senjata sihir. Sulit dilawan, kata seseorang. Itu langka? Si Chen terkejut dan berkata, iblis yang bisa pakai sihir manusia, berarti sudah hampir menjadi iblis bintang 3. Ya, Tian Bei mengangguk, dan Si Chen kembali berkata, ini akan sulit ditangani. Tapi Wu Huoyan justru mencibir Lin Tian, bukankah katanya dia bisa tangani semuanya? Namun Tian Bei melihat Lin Tian dengan serius dan berkata, kalau tak bisa ditangani, kita harus segera mundur dan kembali ke gua sekte kita. Tapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, kalian tunggu di sini, aku masuk sendiri. Setelah itu, Lin Tian melewati formasi, dan para iblis langsung mengelilinginya. Para anggota sekte pelukis malam terkejut, bocah ini bisa menembus formasi? Bagaimana dia melakukannya? Saat orang-orang penasaran, cahaya penghakiman milik Lin Tian sudah mulai bersinar. Para iblis langsung mundur satu persatu, lalu mengubah senjata mereka jadi sihir. Orang-orang mengira Lin Tian akan kalah, namun setelah semua sihir jatuh, Lin Tian sama sekali tidak terluka. Semua langsung bingung. Beberapa bahkan terkejut, dia, kenapa bisa selamat? Tidak masuk akal. Dia cuma di tahap emas. Kenapa tidak terbakar oleh serangan jiwa itu? Iya, aneh sekali. Orang-orang tak henti-hentinya heran, dan Wu Huoyan bergumam, bocah ini mulai gila lagi. Tak kusangka dia sekuat ini, gumam Si Chen. Tian Bei yang melihatnya sangat senang dan berkata ke Tian Cheng, saudara kedua, dia memang luar biasa. Memang, Tian Cheng mulai terbiasa melihat kekuatan Lin Tian. Saat itu, para iblis ketakutan dan mulai mundur. Tapi Lin Tian berbalik ke arah Tian Bei dan bertanya, bagaimana sebaiknya kita selesaikan ini? Sebaiknya dibasmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi kalau tidak bisa, jebak saja juga tak apa-apa, jawab Tian Bei. Setelah Lin Tian mengerti, banyak roh keluar dari tubuhnya, dan kemudian masing-masing memancarkan cahaya penghakiman. Para iblis berteriak-teriak, kemudian dihajar habis-habisan sampai mereka sendiri mulai meragukan identitas mereka sebagai iblis. Sementara itu, orang-orang di luar tercengang, terutama para murid sekte pelukis malam yang bergumam, iblis-iblis itu dibuli olehnya? Bukan cuma dibuli, ini emaha disiksa. Mengerikan. Mereka tak pernah membayangkan Lin Tian sekuat ini. Setelah membersihkan para iblis penjaga, Lin Tian melangkah masuk lebih jauh. Semua orang di luar memperhatikan gerak-gerik Lin Tian dari balik formasi, sampai terdengar suara dari dalam, siapa yang berani membuat keributan di sini? Mendengar suara itu, para anggota sekte pelukis malam langsung panik. Tian Bei berseru kepada Lin Tian, itu kepala iblis dari hutan Huashan. Kepala iblis? Lin Tian penasaran seperti apa rupanya, dan kemudian muncul bayangan hitam yang berubah menjadi pena raksasa. Pena itu melayang di udara, lalu mendengus, bocah, berani sekali membuat onar di sini? Kau datang mau bantu sekte pelukis malam? Lucu, cuma kau? Mau hadapi aku untuk mereka? Pena itu tertawa, namun Lin Tian menatapnya dan berkata, apapun yang terjadi, hari ini kau takkan bisa lari. Pena itu tersenyum mengejek, bocah, mereka tidak bilang bahwa aku bisa menggambar formasi? Lalu kenapa?
Selama aku menggambar, kau akan terjebak di sana, dan aku akan menghabisimu. Pena itu penuh rasa percaya diri. Terkadang, terlalu percaya diri bukanlah hal baik, kata Lintian, membuat iblis itu marah dan langsung menyerangnya. Tiba-tiba, muncul selubung hitam yang menutupi Lintian, mengurungnya agar tidak bisa bergerak. Para anggota sekte pelukis malam langsung panik, Tian Bei bahkan tampak serius. Gawat. Ada apa? Tanya seseorang. Dia menggambar selubung untuk menjebaknya. Kalau sudah terjebak, bahkan roh Dewa 2 bintang pun tak bisa lolos, jelas Tian Bei. Namun Tian Cheng ragu dan berkata, dia seharusnya baik-baik saja. Dan benar saja, sesaat kemudian, kilatan cahaya putih muncul dari tubuh Lintian, dan selubung itu hancur begitu saja. Semua orang langsung berseru. Tapi si Pena bingung, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa memecahkan seranganku? Karena seranganmu terlalu lemah. Tentu saja aku bisa menghancurkannya, jawab Lintian. Ucapan Lintian membuat iblis itu makin marah. Baiklah, aku akan membunuhmu. Pena itu mulai berputar-putar di sekitar Lintian, lalu muncul banyak rantai hitam yang mengikat roh Lintian. Semua orang terkejut, Tian Bei makin cemas, selesai sudah. Itu adalah rantai lukisan. Kalau sudah terikat, bahkan roh Dewa 2 bintang pun tidak bisa lepas. Tian Cheng masih ragu, dia seharusnya bisa mengatasinya. Melihat Tian Cheng masih percaya pada Lintian, Tian Bei jadi semakin khawatir. Kakak kedua, aku tidak sedang bercanda. Aku juga tidak bercanda, jawab Tian Cheng. Bagaimanapun, Lintian telah melewati begitu banyak hal tanpa takut sedikit pun. Bahkan melawan ilusi iblis bayi pun dia tidak gentar. Jadi, mustahil ia bisa terjebak hanya oleh rantai ini. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?